Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal, channel edisi 7 September 2021. Pada edisi ini, seperti biasanya gua akan nge-review nih ya, akan nge-recap IHSG pada perdagangan 7 September ini seperti apa dan kira-kira emiten apa yang menarik nih untuk dibeli pada tanggal 8 September 2021. Tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Review saham IHSG dan analisis teknikal harian 8 September 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian tanggal 7 September 2021 secara overall itu mengalami merah termasuk IHSG itu sendiri. Kenapa sih bisa merah? Ini tidak terlepas dari kebijakan dari pemerintah terkait perpanjangan PPKM yaitu level 3, level 4 di berbagai daerah. Hal ini menandakan bahwa hoping dugaan bahwa harusnya turun ke level 2 tidak terjadi. Itulah makanya market meresponnya dengan negatif. Yaitu rata-rata semua indeks itu mengalami merah itu. Walaupun di IHSG minus 0,23%. Walaupun seperti itu, selalu ada yang namanya anomali di bursa atau yang namanya kejadian-kejadian yang luar biasa. Di sini top gainers, emiten-emiten yang mengalami kenaikan yang signifikan, yang hingga menyentuh batas toleransi atas, yaitu sekitar 25%, atau bisa disebut dengan auto reject atas. Itu ada emiten Oils, Toys, PTSP, SUPR, BLTZ, BKSL, dan TIFA. Selain itu, ada juga top loser, yaitu responnya terlalu berlebihan sehingga menunjukkan batas toleransi bawah atau yang disebut dengan auto reject bawah. Dalam hal ini auto reject bawahnya itu 7%. Ini ada CTBN, Port, PTDU, LMSH, True, Laba, dan BCIC. Kemudian inilah pergerakan IHSG dalam sehari. Bisa dilihat ini adalah line garis warna hitam ya. Line garis warna hitam itu menandakan pergerakan IHSG jam 9 pagi tanggal 7 Maret 2021. Lihat dari pembukaan langsung ditekan negatif walaupun ada perlawanan naik, ujung-ujungnya tekan lagi negatif, ada perlawanan sekitar jam 10 lalu tidak kuat akhirnya ambrol lagi ke bawah. Inilah pergerakan yang terjadi IHSG dalam hari ini. Secara overall mengalami tekanan yang luar biasa. Jadi tidak menyalahkan sih kalau misalkan ada beberapa emiten yang harusnya trading plan-nya sesuai menjadi meleset. Itu tidak mengherankan. Karena kenapa? Ada bumbu yang menambah menjadi suatu ketidakpastian di bursa. Walaupun gitu ada juga momen-momen yang dimanfaatkan untuk asing melakukan aksi, baik itu aksi beli ataupun aksi jual. Hari ini top net foreign buys itu ada BKSL, BOB, Zing, Friend, Buka, BBKP, dan Telkom. Sedangkan aksi jual asing itu ada NICL, IPTV, Mari, Behit, MNCN, MSIN, dan MLPL. Selanjutnya adalah Pom-Pom News. Apa itu Pom-Pom News? Jadi Pom-Pom News itu adalah berita yang dibuat atau yang keluar setelah bursa mengalami penutupan. Ada banyak sebenarnya, tapi di sini gue pilihin 3 yang terbaik ya, yang menarik. Yang pertama itu adalah dongkrak pertumbuhan MNC perkuat bisnis gaming dan e-sports. PT Media Nusantara Citra MNCN akan menggenjot bisnis gaming dan e-sports guna memperkuat pertumbuhan kinerja keuangan ke depan. Sedangkan kinerja keuangan MNC semester 2 2021 diproyeksikan lebih baik dari realisasi paruh pertama tahun ini. Ini adalah satu berita pesanan
perintah penggiringan, di mana penggiringannya menggenjot bisnis. Lalu guna, memperkuat, kata-kata guna, dan diproyeksikan. Itu sangat melengkap banget ini. Ya nggak menyalahkan, karena memang MNCN atau di bawah itu ya, itu merupakan salah satu dari Mama Gajah ya, dari Mama Gajah. Jadi nggak mengherankan gitu, sehingga untuk membuat berita-berita yang seperti ini. Lalu yang kedua yaitu Dharma Satya Nusantara optimistis laba tahun ini lebih baik. PT Dharma Satya Nusantara (DSNG) optimistis perolehan laba bersih pada tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Optimisme ini didukung oleh sejumlah rencana bisnis perseroan dan harga minyak sawit mentah crude oil CPO yang membaik. Kalimat penggiringannya udah jelas, yaitu adalah dari kata optimistis. Optimis itu bukan kalimat fact ya, itu kalimat sugesti gitu. Lalu di sini ada kata bahwa membaik. Tahu dari mana membaik? Fact-nya kan nggak ada. Itu adalah kalimat pesanan-pesanannya untuk menggiring retail biar bersifat atau mengikuti alur mereka bersentimen positif. Lalu selanjutnya 12 bank yang fasilitasi transaksi RI Cina pakai rupiah dan yuan. Bank Indonesia dan Bank Sentral China atau People's Bank of China (PBC) secara resmi memulai implementasi kerjasama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal atau local currency settlement pada 6 September 2021. Ini mengakibatkan kenapa pada yang tadi pada hari ini lihat tuh Infobank positif sendiri kan 0,48%. Jangan mengherankan kalau besok Infobank 15 masih positif juga. Karena apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah berita dari 12 bank ini. Jadi ini bisa menjadi pelecut nih di awal-awal sesi nanti gitu. Lalu tak lengkap rasanya kalau kita nggak nge-review rekomen emiten yang udah gua rekom pada analisis teknikal saham 6 September 7 September 2021 nih. Ini tanggalnya belum diganti ya, sorry, tanggal yang ininya belum diganti. Itu ada Saratoga, Pegas, AYLS, dan Adro. Secara overall inilah realisasinya. Apa kok high open dan low? Artinya harga tersebut pernah menyentuh titik terendah pada perdagangan hari tersebut. Open artinya harga pembukaan, dan high harga tertinggi pada perdagangan tersebut. Artinya kalau kita beli dan jual di range tersebut harusnya laku gitu. Kita bisa take profit di dalamnya. Gitu maksudnya. Baik itu Saratoga, target tercapai. Low-nya di 1680, terus high-nya 1725. Sedangkan target beli di antara range itu masuk di 1690 ke titik belinya, titik jualnya di 1725. Masuk masih. Kalau teman-teman mengikuti, happy cuan. Pegas low di 1080, high di 1105. Titik beli tetap sama di 1080, jualnya pun 1102 sampai 1105, masih sesuai target. Sesuai happy cuan lagi. AYLS yang sudah arah di beberapa hari kemarin sekarang tidak arah ya, tidak auto reject atas, tetapi tetap mengalami kenaikan. Beli 122 sampai 126, jual di 140 sampai 150. Di sini memang tidak low-nya sendiri di 130, sedangkan high-nya di 154. Jadi titik jual yang tercapai, titik belinya yang tidak tercapai, yaitu ada di 130. Itu terjadi gap kenaikan yang signifikan karena berita pom-pom berita yang terjadi pada perdagangan kemarin. Yang penasaran berita apa tentang AYLS, coba dicek video kemarin tanggal 7 September 2021 ada di playlist di review saham. Lanjut, Adro sendiri titik beli di 1350 sampai 1365, jual di 1380 390. Low-nya 1340, high-nya 1370. Tidak tercapai dua-duanya karena ya tadi kurang lebih
eh, faktor X, yaitu adalah bursa yang mengalami tekanan. Tapi secara overall masih nyempet-nerempet lah. Merempet-rempet dengan trading plan. Walaupun ada tidak pas, tapi ILS dan Pegas dan CRT pas. Jadi secara overall, review rekomendasi Hamilton sukses. Oleh karena kita lanjut ke analisis teknikal buat besok 8 September 2021. Yang pertama ada Toys. Di sini gue menggunakan indikator dulu ya. Kita menggunakan indikator adalah moving average 2 dan 5 serta RSI. Apa itu moving average 2? Moving average 2 adalah rata-rata pergerakan harian emiten tersebut selama 2 hari kerja. Sedangkan MA5 adalah rata-rata pergerakan emiten tersebut selama 5 hari kerja. Sedangkan untuk RSI itu untuk melihat suatu sentimen, suatu psychology market, apakah hoping buying, hopeless selling. Tanda hoping buying jika angka menunjukkan arah naik. Semakin besar angkanya itu menunjukkan hoping buying. Tapi kalau semakin turun itu menunjukkan hopeless selling. Inilah titik belinya di 211 sampai 220, cut loss di 202, jual di 234 sampai 244. Kemungkinan naik untuk besok hari sebesar 57,75%. Next, WSBP. WSBP atau Washington Button Prospects, walaupun secara RSI itu sudah jenuh jual ya, lagi mengalami penurunan, dan di sini sebenarnya masih belum masih golden cross ya, hampir menyerempet golden dead cross, tapi masih. Kenapa WSBP dipilih? Tidak lain tidak bukan karena pada perdagangan hari ini ngebentuk yang namanya doujins. Bentuk candle doujins, di mana bentuk candle doujins itu namanya terjadi pembalikan arah ataupun reversal dari suatu tren tertentu. Saat ini trennya adalah turun. Lalu ada doujins, itulah kenapa dipilihlah WSBP untuk perdagangan besok hari. Gitu. Tapi di sini masih kategori profil resiko very high. Jadi makanya trading plan-nya pun sangat-sangat ketat banget, nggak longgar banget gitu. Dimana beli di 143 sampai 144, cut loss di 141, jual di 146 sampai 147. Kemungkinan naik pada perdagangan besok sebesar 57,14%. Lalu selanjutnya JPFA. Sebenarnya dia udah naik dari sebulan yang lalu ya. Naik terus udah kayak jalan tol, nggak turun-turun. Lihat aja hoping buying-nya cukup tinggi walaupun riskan untuk turun ya, untuk udah overbook jenuh, tapi untuk scalping masih sangat-sangat oke gitu. Di mana titik beli adalah 1857 sampai 1864, jual di 1832, cut loss di 1832, jual di 1896 sampai 1920, kemungkinan naik di 58,96%. Lalu selanjutnya terakhir adalah HMSP. Walaupun dia secara moving average telah mengalami golden dead cross, apa itu golden dead cross? Golden dead cross adalah suatu kondisi di mana moving average yang lebih kecil memotong dari atas ke bawah, memotong MA yang lebih besar. Itu disebut golden dead cross. Dengan adanya golden dead cross itu menandakan bahwa tren akan mengalami tren penurunan ataupun koreksi. Ditambah dengan RSI yang sesuai, di mana mengalami jenuh. Terus Bang, kenapa dipilih? Karena lagi-lagi dia ngebentuk doji. Doji selalu menjadi makanan empuk untuk para trading harian atau para scalper. Itu catat ya. Nih, HMSP buy 1043 sampai 1045, cut loss di 13, salah ini ya. Cut loss di 1040, dibenerin ya. Di 1040, lalu jual di 1055 sampai 1065, kemungkinan naik di 58,97%. Jadi itulah review kita dan rekomendasi tentunya. Silakan diikutin jika bermanfaat gitu. Dan kita happy cuan bersama. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa
like, comment, share, dan subscribe biar nambah followernya, biar gua sebagai content creator itu semakin semangat ngebuat yang namanya konten. Oke, arigatou gozaimasu. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat malam.